Saya pikir ada 5 poin ya kalau bisa dikatakan kita bisa tampil. Kenapa pemain-pemain kita tampil luar biasa menghadapi tekanan yang datang secara bergelombang dari tim asuhan Tony Whitmer, ini pelatih kepala dari Ollie Rose, julukan dari tim U23 Australia. Bahwa Australia itu melepaskan 21 tembakan ya. Dan 21 tembakan ini 4 diantaranya on target dan tidak ada satu gol pun yang bersarang di gawang Hernando Ari. Australia boleh saja dibanggakan, katanya akan diunggulkan dan bisa mengalahkan kita sebagai underdog, dan ini paling penting. Datang masuk lapangan sebagai underdog tentunya ada motivasi yang berlebihan dari Rizky Ridho dan kawan-kawan. Dan kita bermain baik, tidak gampang panik ketika di pressing oleh pemain-pemain Australia. Halo sahabat Sportifiers, dimanapun Anda berada, apa kabar? Semoga Anda semua sehat-sehat. Dengan saya Bung Ropan. Dan kita akan mereview hasil pertandingan di mana tim nasional kita untuk U23 yang ditangani Shin Tae-yong mampu meraih 3 poin ya, di Abdullah bin Khalifa Stadium, mengalahkan tim yang sebenarnya sulit kita kalahkan. Dalam 3 pertandingan babak kualifikasi Piala Asia sebelumnya, itu kita kalah terus. 1-0, 3-2, 1-0. Terakhir 2021 kita kalah dengan 1-0. Tapi akhirnya tim yang diunggulkan itu kita babat di ajang resmi Piala Asia U23 yang berlangsung di Qatar. Luar biasa, saya pikir ada 5 poin ya kalau bisa dikatakan kita bisa tampil. Kenapa pemain-pemain kita tampil luar biasa menghadapi tekanan yang datang secara bergelombang dari tim asuhan Tony Whitmer, ini pelatih kepala dari Ollie Rose, julukan dari tim U23 Australia. Pertama, kita punya fisik yang bagus. Kedua, kita punya mental. Oke. Ya, kedewasaan dalam bermain. Ketiga, kerja keras di lapangan. Dan yang kelima, rasa percaya diri. Tekad dari pemain-pemain dari Rizky Ridho dan kawan-kawan. Itu yang menjadi modal kuat. Dengan 5 dasar ini, mereka tampil sangat baik. Andaikan ketika melawan Qatar itu, kita tidak kalah dan dikerjain oleh wasit Nazrullah Kabirov, atau kita bermain imbang saja, tentunya ini akan lebih bagus. Ya, tapi tidak mengapa. Itu menjadi pelajaran buat kita. Anak-anak sudah melupakan ya bagaimana kita bisa kalah dari tuan rumah dan fokus penuh menghadapi Australia. Ya, Australia boleh saja dibanggakan, katanya akan diunggulkan dan bisa mengalahkan kita sebagai underdog, dan ini paling penting. Datang masuk lapangan sebagai underdog tentunya ada motivasi yang berlebihan dari Rizky Ridho dan kawan-kawan. Dan kita bermain baik, tidak gampang panik ketika di pressing oleh pemain-pemain Australia. Dan STY memainkan itu kalau nggak salah ya, itu ada 9 pemain mantan peraih medali emas di SEA Games 2023 yang lalu. Ada 9 ya, termasuk Kapten Rizky Ridho dan si pencetak gol kita, Komang Teguh ya. Dia mengawali itu dengan rasa kekecewaan ketika tembakan Muhammad Toure mengena tangannya, wasit menunjuk titik putih ya, setelah melihat VAR, dan akhirnya Hernando Ari tampil sebagai pahlawan juga, bisa menggagalkan tembakan Muhammad Toure. Dan Komang sendiri yang mencetak gol sundulan kepala setelah memanfaatkan juga ada sebuah tembakan yang dilakukan oleh Nathan Cho. Berawal dari set piece dari Witan Sulaiman dan akhirnya ada duel dengan Muhammad Ferrari di sana. Bola mengarah ke Nathan Cho dan Nathan lepasan tembakan dan akhirnya bola disambar dengan sundulan kepala oleh Komang Teguh. Dan kalau bisa melihat dari sini, STY memainkan starting 11 yang saya pikir ini berbeda. Ketika Ivar Jenner tidak bermain, karena kita tahu bersama teman-teman, Ivar kan mendapatkan akumulasi 2 kartu kuning dan langsung kartu merah, diusir oleh wasit Kabirov saat menghadapi Qatar. Juga dengan Ramadan Sananta yang straight red card, artinya Ramadan Sananta ini tidak akan bermain melawan Yordania pada tanggal 21, ya nanti, pertandingan krusial juga. Tapi Ivar sudah bermain melawan Yordania, itu suatu hal yang sangat baik. Ya. Nah, saat menghadapi Australia kemarin, di saat Ivar tidak ada, kita kedatangan Justin Hobner. Ini bagus, walaupun Justin Hobner sendiri masuk di babak kedua, ya, menggantikan Kelly Schroyer. Tapi apa yang dilakukan oleh STY saya pikir oke.
Selain 5 aspek yang saya sebut di awal tadi, termasuk fisik dan mental yang bagus, kedewasaan mereka bermain, kerja keras di lapangan, tekad, rasa percaya diri yang luar biasa. Jadi tim ini sudah terbentuk dengan baik karena mereka ini banyak bermain juga di tim senior. Ya, diberikan kesempatan oleh STY, termasuk Witan, Marcelino, Rizky Ridho, Pratama Arhan, ya, Hernando Ari termasuk di sana, ada Rafael Struik, ya, Nathan juga terakhir main di tim senior, ya, ada Justin Hopner. Jadi semua ini pemain-pemain yang oke, pemain-pemain yang bagus. Jadi tidak gampang mereka itu nervous, gugup di lapangan bermain dengan kerja keras yang luar biasa. Dan itu yang tergambar membuat lawan atau tim Australia ini frustrasi sepanjang pertandingan. Bisa dibayangkan kalau kita lihat dari semua aspek, dari segi statistik yang ada, bahwa Australia itu melepaskan 21 tembakan. Ya. Dari 21 tembakan ini, 4 diantaranya on target dan tidak ada satu gol pun yang bersarang di gawang Hernando Ari. Kita melepaskan 8 percobaan tembakan ke gawang Australia. 1 diantaranya adalah on target dan satu-satunya menghasilkan gol. Itu gol dari Komang Teguh, ya, di menit 45 ketika itu. Dan secara penguasaan bola pun Australia ada di atas kita. Ya, kalau nggak salah 64% mereka menguasai bola, penguasaan di lapangannya, ball position. Ya, kita mungkin hanya 36% dalam akurasi operan juga mereka lebih baik. Tapi kan ini semua ini hanya statistik, hanya angka-angka yang bisa kita lihat yang tidak bisa dijadikan patokan, tidak bisa dijadikan sebuah jaminan bahwa di akhir pertandingan tim yang punya keunggulan dari statistik, ball position, percobaan menembak, attempt mereka, on target mereka akan memenangkan laga. Buktinya kita tampil superior, tampil luar biasa dan bisa meraih 3 poin. Ini yang kita perlukan, 3 poin, bukan seri. Apalagi kalau kita kalah tentunya akan habis peluang kita. Di saat bersamaan ada Qatar melawan Yordania dan Qatar itu kembali menang dengan dramatis di saat-saat akhir, ya, dan juga sedikit tanda kutip mereka juga sedikit bagi Yordania agak dikerjain sehingga Qatar sudah langsung lolos dengan 6 poin. Tapi kita menang 3 poin ini kan penting lawan Australia. Dengan 3 poin ini kita masih ada 1 pertandingan lagi, harus fokus melawan Yordania dan kita harus menang. Karena hitung-hitungnya bahaya kalau kita kalah lawan Yordania habis kita. Nggak bisa lolos. Mungkin Yordania akan lolos di saat nantinya kalau Qatar dan Australia bermain imbang. Ya, jadi kita itu harus betul-betul fight melawan Yordania. Imbang melawan Yordania peluang itu mungkin akan besar buat kita karena 4 poin. Walaupun nanti Australia katakan bisa menang melawan Qatar, akan lihat hitung-hitungan gol. Tapi kita secara head to head akan menang melawan Australia. Memang paling bagus buat kita adalah mengalahkan Yordania. Dengan mengalahkan ketambahan 3 poin, maka 6 poin ini akan bagus buat kita untuk lolos, langsung lolos. Apapun yang terjadi, Australia mau menang 2-0, 3-0 lawan Qatar. Karena saya pikir Qatar itu ketika mendapat 6 poin, mereka mungkin bisa melepas pemain Ilidio Vale sebagai pelatih asal Portugal mereka, bisa melepas pemain lapis kedua karena sudah aman. Ya, untuk menjaga-jaga ketika Australia bisa mengalahkan mereka, karena Australia 1 poin saat ini. Mereka bisa 4 poin. Makanya kalau kita kalah, bahaya lawan Yordania. Kalau Australia bisa menang dengan gol banyak. Ya, makanya dengan kita menang melawan Yordania ini bagus. Paling tidak kita ada di peringkat kedua dan lolos ke babak 8 besar. Karena 8 besar itu akan dimainkan di antara tanggal 25 dan tanggal 26 April yang akan datang. Semifinal tanggal 29. STY tentunya bersyukur memuji penampilan anak-anak asuhannya. Dan apa yang dia mainkan di starting 11 sangat bagus saya bilang. Dengan Kelly Sloyer dimainkan lebih dulu. Ada Fatur Rahman yang bergeser lebih ke kanan. Biasanya kan di sana ada Witan yang bisa bermain sebagai bek kanan juga ketika tidak ada Rio Fahmi. Rio Fahmi masuk di babak kedua memang. Tapi komposisi dengan skema 3-4-3 ini berjalan dengan baik. Hernando di bawah Mister, Ridho tentunya memimpin di belakang sebagai kapten, dan ada Komang dan Ferrari. Di tengah, coba dimainkan dengan Nathan. Nathan memainkan, dia punya gaya bermain. Dia kan pemain belakang sebenarnya Nathan, tapi coba sebagai gelandang bertahan. Dan Nathan tampil bagus. Ya. Untuk bermain di tengah. Dia ditemani oleh Marcelino, ya ada Fatur Rahman di kanan dan Pratama di kiri. Di depan ada Kelly Sloyer, ada Rafael Struik, dan juga Witan Sulaiman. Ada satu kesempatan Nathan, ketika di penghujung laga, dia coba untuk melakukan penetrasi. Masuk, keberanian dia untuk main, dan memberikan umpan terukur pas yang oke terhadap Marcelino. Sayang sekali Marcelino melakukan tembakan ini masih bisa diblok. Ya, timing oleh pemain belakang dari Australia, sehingga bola hanya menghasilkan sepak pojok. Kalau timingnya tepat pas, Marcelino mengambil bisa gol itu. Dan ini kita bisa melihat bahwa STY juga berani melihat memasukkan seorang Nathan bermain di gelandang. Kita menghadapi Yordania nanti lebih utuh, lebih bagus. Ivar sudah ada, selain ada Nathan, dan juga ada Yasin Hapner.
yang nampaknya memang sudah bugar kemarin ketika main di babak kedua, yang menggantikan Schroyer, dan dia pasti bisa dimainkan. Berarti bisa ada perubahan lagi. Ya, kita akan tunggu nantinya racikan apa dengan skema pasti akan bertahan dengan 3-4-3 saat menghadapi Yordania tanggal 21 nanti. Tapi tiga-tiganya bisa dimainkan sekaligus. Ya, di antara Ivar, Nathan, dan Justin Hubner, juga dengan Rafael Struijk di depan. Ya, apakah Rio Fahmi akan bermain lagi di awal sebagai bek kanan, dikembalikan, dan Pratama sudah pasti di bek kiri. Di belakang akan ada perubahan. Rido dengan Hubner atau dengan Komang dengan Ferrari. Semua ada di otak, di kepala Sintayong yang lebih tahu dengan kondisi pemainnya. Oke, sampai di sini saya Bung Ropan untuk berbicara review pertandingan antara Indonesia dan Australia. Selamat buat tim Garuda Muda kita. Maju terus, semangat, dan kita harus bisa meraih 3 poin melawan Yordania untuk membawa kita lolos ke babak 8 besar. Ciao.